Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa la taj'alna mimman a'rada 'an dzikrik fa inna lahu ma'isatan danka. Wa adkhilna fi ibadika shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami tak henti-hentinya mengajak kita semua untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya, taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. Begitu pula kami tak henti-hentinya mengajak kita semua untuk senantiasa memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam tafsir. Kita masih membaca surah Asy-Syams. Kami mengulangi judul surah ini adalah Matahari. Kita sudah jelaskan bahwa ada dua makhluk Allah yang diperhadapkan dalam surah ini, yaitu antara terang dan gelap. Matahari sumber cahaya digambarkan seperti begitu. Bulan sebagai yang menerima cahaya dari matahari. Bulan akan bercahaya, akan memiliki cahaya ketika ia mendekat kepada matahari. Seberapa tingkat cahaya yang dimiliki bulan, sebegitu juga dekatnya kepada matahari. Seberapa kegelapan bulan, sebegitu juga jauhnya dari matahari. Makanya Allah mengatakan wal qamari idza talaha, demi bulan yang mau mengikuti matahari. Kemudian digambarkan di situ buah daripada mengikuti matahari. Penggambarannya adalah wan nahari idza tajalla, demi siang yang terang benderang. Kemudian digambarkan keberjauhannya bulan dari matahari, wal laili idza yaghsha. Selanjutnya Allah mengatakan dalam ayat itu wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa yang telah sempurna penciptaannya. Makanya Allah mengatakan di situ fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di hadapan kita ini ada keburukan dan ada kebaikan. Fujur itu adalah kejahatan, keburukan. Taqwaha adalah kebaikan.
untuk bisa mengenal seperti apa kebaikan dan seperti apa itu keburukan, maka Allah memberi kita kemampuan wa nafsi wa ma sawwaha. Manusia dibekali kemampuan untuk bisa mengetahui di mana batas-batas kebaikan dan di mana batas-batas keburukan. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jawaban daripada semua itu adalah qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mau mensucikan jiwanya. Di mana keuntungannya orang yang mensucikan jiwanya? Karena mataharinya tidak pernah kena gerhana. Tidak ada gerhana mataharinya. Tidak ada gerhana bulannya. Terang terus. Qad aflaha man zakkaha. Yang terjadi gerhana wa qad khaba man dassaha. Celakalah orang yang mengotori jiwanya itu. Nah, yang ini kita takutkan ini jangan sampai sering terjadi gerhana bulan di dalam diri kita, terjadi gerhana matahari dalam diri kita. Kan gelap. Pencerminan-pencerminan di situ jelas dalam Al-Quran. Artinya apa? Bahwa pengetahuan kita tentang baik harus sama pengetahuan kita tentang buruk. Harus sama. Harus persis berimbang pengetahuan kita tentang baik dan pengetahuan kita tentang buruk. Jangan kita hanya selalu mengetahui yang baik, harus diketahui yang buruk untuk bisa dihindari. Itu doanya Umar. Berimbang itu doanya Umar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Ya Allah, berikanlah aku, anugerahilah saya kemampuan untuk bisa melihat yang benar, sehingga saya bisa mengikutinya. Wa arinal batila batilan. Ya Allah, anugerahilah saya pengetahuan untuk bisa melihat yang batil. Sama. Tidak ada bedanya. Persis berimbang itu pengetahuan tentang yang benar dan pengetahuan tentang yang buruk. Tapi pemberlakuannya berbeda. Mengetahui yang batil untuk dijauhi. Mengetahui yang benar untuk diikuti. Nah, persoalan-persoalan kebaikan ini, sungguh sangat susah terdeteksi. Sama susahnya mendeteksi itu namanya keburukan. Karena boleh jadi kita tidak melihat bahwa ini adalah sebuah keburukan, padahal itu sudah keburukan. Kenapa? Matahari kita gelap. Matahari kita gelap. Boleh jadi itu adalah kebaikan, tapi kita mengatakan itu keburukan. Kenapa? Matahari kita gelap. Kita lihat ulama-ulama kita dalam memberikan sebuah perilaku yang mudah-mudahan kita bisa mencontohinya. Salah satu saja kita angkat, ada perkataan ulama yang mengatakan bahwa tuntunannya ini istiqlalu kasir wastiksarul kadim.
Rumus ini sederhana, tapi susah untuk diterapkan. Apa artinya istiqlalul kasir? Ya. Istiqlalul kasir itu melihat sedikit yang banyak ketika itu adalah datangnya dari kamu, perbuatan itu datangnya dari kamu. Wastiksarul qalil, dan melihat banyak yang sedikit kalau datangnya itu dari yang engkau cintai. Rumus ini sederhana, tapi susah menerapkannya. Apa contohnya? Sekecil-kecilnya, seandainya ada begitu, sekecil-kecilnya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita harus dilihat sesuatu yang banyak. Sebesar-besarnya ya amalan ibadah yang kita lakukan harus diterapkan. Masih sedikit. Ini konsep sederhana. Ini konsep bercinta. Kalau memang engkau mencintai Allah, sekecil apapun pemberian dari Allah harus dilihat banyak. Kalau memang kita mencintai Allah, sebesar apapun amalan kita masih sedikit. Mari kita lihat dalam kehidupan ini. Kalau kita mencintai seseorang ini, penonton seseorang, sekalipun benda apa yang dikasihkan oleh yang kita cintai, dipelihara. Dipelihara baik-baik. Kenapa? Karena bukan bendanya yang kita lihat. Berapa nilainya itu? Sapu tangan umpamanya. Berapa nilainya sapu tangan? Tidak sampai 100.000. Tapi karena datangnya dari yang kita cintai, dipelihara sebaik-baiknya itu. Karena begitu juga kita terkadang memberi sesuatu kepada yang kita cintai. Ya. Lalu kita berpikir masih sedikit. Nah, yang seperti ini mesti ada lampu yang sangat terang untuk bisa memahami itu. Karena jangan-jangan ini nikmat Allah tidak pernah berhenti. Bukan lagi nikmat Allah tidak pernah berhenti kita terima. Tapi apakah kita melihat terus itu, nikmat itu? Pernahkah ada jedahnya nikmat Allah yang diturunkan kepada kita? Tidak. Tapi pernahkah ada jedahnya kita tidak berzikir kepada Allah? Nikmat tidak ada jedahnya, mengalir terus. Tapi apakah begitu juga respon dengan syukur kita kepada nikmat itu? Tidak ada juga jedahnya? Yang sampai tidak berimbang. Nah itu Allah telah memberikan kepada kita ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa melihat kebaikan dan bisa melihat keburukan. Cuma masalahnya yang kita takutkan adalah kadang redup mataharinya. Salah satu contoh ini mohon maaf, ini saya kritik pemerintah. Saya tidak senang itu, kami sudah menyatakan dengan tegas menolak itu PP 28 2024 yang menyediakan alat kontrasepsi kepada usia anak sekolah. Di mana benarnya ini? Ya. Menyediakan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah tidak disediakan lagi. Ini akan melegalkan. Maka kami dari Majelis Ulama Indonesia
di Sulawesi Selatan menolak dengan tegas itu, menyatakan tegas menolak PP pemerintah ini nomor 28 2024. Yang membikinnya ini pasti orang redup mataharinya. Ya. Kalau toh ada yang terlibat di situ ulama, maka ulama ini juga ulama redup mataharinya. Kenapa? Di mana letak? Susah ditempatkan akal kita di mana mau membenarkan ini. Menyediakan alat kontrasepsi kepada anak usia sekolah. Nah, ini kan mengundang untuk seakan-akan nanti muncul pemikiran melegalkan. Inilah model-model orang yang redup matahari ini. Jadi kalau semua kebijakan nanti itu maka Indonesia akan kegelapan. Ini memang aneh-aneh sekarang ini yang muncul banyak. Ya. Aneh-aneh ini sekarang muncul. Saya mengajak kita semua berpikir. Jangan-jangan saya yang punya matahari, kami dari Majelis Ulama Sulawesi Selatan redup mataharinya. Tapi kami menolak dengan tegas. Kita melayangkan surat ke pusat. MUI Sulawesi Selatan menolak dengan tegas PP ini. Dan saya lihat sudah banyak ormas-ormas Islam yang mengikuti. Entah sekarang apakah mau menjadi perhatian atau tidak. Inilah model-model wa alhamaha fujuraha wa taqwaha, orang yang redup mataharinya, susah melihat yang benar. Tapi kalau bicaranya, wah selalu kebenaran. Bagaimana menjadi kada aflaha man zakkaha kalau begini? Itu aflaha apa? Kada aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang selalu menyalakan mataharinya. Beruntunglah. Kenapa beruntung? Beruntungnya karena mampu memenangkan pertarungan. Mampu memenangkan pertarungan. Jadi kalau orang yang tidak mampu mencapai kada aflaha, itu orang kalah itu. Orang kalah. Mulai dari bangun kita sampai sekarang, sudah berapa kali kita kalah. Jangan-jangan kita banyak kalah dibanding menanta ini. Bisa diukur seperti apa sinarnya matahari yang kita miliki, lihat seberapa kali kita kalah. Mulai dari kita bangun, tidak sempat berdoa, sudah kalah lagi. Sudah kalah. Karena itu diajarkan oleh Rasulullah. Bangun, kalau Imam Syafi'i mengatakan, begitu bangun Imam Syafi'i langsung nyandir sesudah berdoa, langsung dia cuci tangan. Langsung cuci tangan. Kita tidak. Barangkali Imam Syafi'i ditanya, kenapa sampai cuci tangan? Habis bangun. Imam Syafi'i mengatakan, karena saya tidak tahu di mana bermalam tadi malam tanganku. Jangan sampai kemana-mana itu tangan. Maka dia harus cuci. Sebegitu tajamnya itu mataharinya ulama-ulama kita. Itu. Nah, wakadahaba mandasaha, merugilah, gagallah hidupnya orang yang mengotori jiwanya itu. Digambarkan orang yang kotor jiwanya itu adalah walaili iza yaghsha, demi malam yang menyelimuti siang. Kada aflaha man zakkaha digambarkannya sebagai wasyamsi waduha wan nahari iza tajalla. Itu penggambaran. Nah, sudah itu ayat itu
dikatakan bahwa kazzabat samudu bitagwaha, ya, kazzabat samudu bitagwaha. Ini langsung Allah memberikan contoh. Coba lihat suatu kaum yang gelap mataharinya, orang-orang kaum Samud. Kaum Samud itu. Jadi setelah Allah menceritakan bagaimana proses memberikan cahaya, memberikan perbandingan model-modelnya, baru Allah mengatakan ini contohnya. Orang yang gelap, orang yang redup. Kalau Samud ini bukan lagi redup, gelap memang toh matahari. Kalau redup masih ada cahaya-cahaya sedikit. Gelap. Kazzabat samudu bitagwaha. Kaum Samud ini kazzabat, penuh kebohongan. Penuh kebohongan. Jadi bohong adalah bentuk daripada gelap matahari. Ya. Apa itu bohong? Bohong terbagi dua. Bohong terbagi dua. Bohong qauliyun wa bohong sulukiyun. Bohong qauliyun itu adalah ucapan-ucapan kebohongan. Ucapan-ucapan kebohongan. Bohong sulukiyun bukan kebohongan ucapan, tapi kebohongan perilaku. Perilaku. Bagaimana bentuknya itu kebohongan perilaku? Kebohongan perilaku berperilaku tidak sesuai dengan apa yang telah diucapkan. Kebohongan perilaku. Nah, mana yang lebih berbahaya dalam kehidupan? Mana yang lebih sering kita lakukan? Kebohongan bicara atau kebohongan perilaku? Kira-kira lebih banyak kebohongan perilaku yang kita lakukan. Karena gerak kita ini selamanya banyak-banyak barangkali tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan. Ada istilah saya sampaikan itu di Masjid Cokonuri. Istilahnya itu adalah kita harus berkhidmah dalam semua gerakan kita. Apakah gerakan kita ini berkhidmah kepada Allah? Saya berikan contoh di Cokonuri kemarin. Batuk saja harus batuk berhikmah. Ya. Meludah saja adalah meludah berkhidmah. Berkhidmat kepada Allah. Apa contohnya? Kalau saya batuk di depan ini, terganggu enggak? Terganggu. Berarti ini batuk tidak berkhidmah. Dan kalau saya karena batuk ini tidak bisa saya hindari, maka saya membentuk batuk yang bisa dinilai sebagai gerakan yang khidmat kepada Allah. Maka saya membelakang. Kalau tidak seperti itu namanya sikap pembohong ini. Nah, sikap-sikap kebohongan semua kazzabat. Yang mana lebih banyak kita lakukan, kebohongan ucapan atau kebohongan perilaku? Kalau baring kita tidak bicara, tapi perilaku ini kemana-mana. Jangan di situ ada perilaku yang tidak dikategorikan sebagai perilaku yang berkhidmah kepada Allah. Kazzabat Samud bitagwaha. Akhirnya muncullah perbuatan orang-orang Samud itu adalah tagwaha,
gampang melampaui batas. Melampaui batas. Ini dicontohkan, itu melampaui batas ini sangat gampang dilakukan oleh manusia. Sangat gampang. Dan ada potensi untuk ke situ. Tapi apakah kita melihat atau tidak? Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena ayat mengatakan taqwaha dalam Al-Quran itu kan katakan innal insana la yatagha. Gampang melampaui batas. Melampaui batas ini di dalam ar-ra'ahus tagana. Ketika muncul sedikit di dalam diri kita melihat nilai kita. Nah, kalau seseorang selalu melihat nilainya, akan gampang terseret kepada melampaui batas. Kalau istilah saya untuk gampang dimengerti ini, kalau kita selalu dipengaruhi oleh atribut-atribut keduniaan kita, dunia kita, dalam bersikap, dalam berperilaku, gampang kita terseret melampaui batas. Itu atribut, tapi kita tidak boleh menghindar dari atribut itu, karena melekat dalam diri kita. Kalau tidak bisa kita menghindar, tapi bisa kita mengabaikannya. Bisa kita mengabaikannya. Dan hampir semua perbuatan kita itu, kalau didorong oleh atribut diri, insya Allah akan gampang melakukan pelampauan batas. Kepada anak saja, kita sebagai bapak, itu kan atribut itu, seorang bapak sebagai atribut. Kalau ini yang menonjol diterapkan dalam berinteraksi dengan anak, boleh jadi kita melampaui batas dalam memperlakukan anak. Atribut kita sebagai seorang suami. Kalau ini atribut suami ini yang selalu bekerja terus dalam berinteraksi dengan istri kita, boleh jadi suatu kesempatan kita terpleset melampaui batas dalam berinteraksi dengan istri. Contoh, mungkin saja karena pernah kita berkata kepada istri, sudah mau masak? Apa yang mendorong sampai keluar ucapan seperti itu? Saya kan suaminya. Itu yang bekerja itu adalah atribut suami. Atau ibu-ibu atributnya adalah istri. Jangan-jangan pernah dia bersikap, berperilaku mengatasnamakan istri. Umpamanya sampai tidak disadarkan, biasa orang berteriak panggil suaminya. Bagaimana itu? Tidak melampaui batas, melampaui batas. Jadi ini atribut-atribut ini yang perlu kita jaga. Jangan ia yang bekerja. Jadi kalau begitu atribut apa yang harus bekerja ini? Satu-satunya atribut yang harus bekerja adalah kita adalah ayat-ayat Allah. Itu yang bekerja. Jadi hanya dua. Kalau kita berperilaku, maka berperilakulah layaknya ayat-ayat Allah. Atribut itu. Kalau kita memperlakukan orang, perlakukanlah orang layaknya ayat-ayat Allah. Ini yang harus. Tapi susah-susah apa ya masalah. Ini ada pertarungan. Makanya dikatakan aflaha, beruntung, menanglah orang yang menunjuk, yang mensucikan jiwanya.
Ini contohnya tadi kaum Samud. Betapa hebatnya kaum Samud, umatnya Nabi Hud. Kaum Samud itu apa contoh perilakunya yang diterangkan dalam Al-Quran itu? Kasabat Samud bitawa isim bahasa askaha. Waktu ada penjahat keras kakapnya yang muncul di situ, memotong itu ontah betina yang sebagai mujizatnya Nabi Hud. Wa qala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Dia menyakiti itu ontah. Padahal itu ontah adalah ontah mujizat dari yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau begitu, ini penggambaran bahwa inilah perilakunya kaum Hud yang memang sudah bukan lagi redup mataharinya, tapi memang sudah gelap. Naqatallahi wa suqiyaha. Ada ontah betina digambarkan di situ, wa suqiyaha, dan selalu dia sakiti itu. Nah, apa akibatnya? Allah memberikan siksaan kepada kaum Hud itu, kaum Samud itu. Disiksa. Akhirnya Allah mengatakan, "Wala yakhafu ukbaha." Jangan kira saya segan untuk menyiksamu, kata Allah. Jangan kira saya segan untuk menyiksamu. Jadi ini tuntunan. Kenapa tidak dicontohkan? Kenapa tidak dicontohkan yang baik-baik? Yang dicontohkan dalam ayat ini hanya orang yang gelap. Orang yang gelap. Karena manusia kecenderungannya lebih cenderung, lebih gampang melakukan yang jahat dibanding yang baik. Ya. Di mana indikatornya itu bahwa manusia, di mana indikatornya bahwa manusia itu lebih cenderung kepada kejahatan dibanding kebaikan? Indikatornya bahwa Allah mengatakan hanya sedikit orang yang bisa bersyukur. Hanya sedikit orang yang mengetahui. Hanya sedikit. Berarti kalau begitu, lebih banyak yang tidak tahu. Karena yang tidak tahu ini, karena memang kecenderungan lebih banyak orang yang kalah. Ya. Jauh lebih banyak yang celaka nanti di akhirat dibanding yang ini. Itu kita menjadikan indikator bahwa sebenarnya kalau kita mau berpikir logis ini, apa sebenarnya yang salah? Nah, kita lihat kehidupan kita sekarang ini. Ya. Ini analisa. Bukan kelihatannya tidak meningkat moralnya bangsa Indonesia. Kalau menurut saya, itu bukan semakin meningkat. Karena hampir menurut pengamatan saya, hampir semua kontestasi yang berlaku, yang menang adalah kecurangan terus. Hampir semua kontestasi yang berlaku adalah kecurangan. Bayangkan tingkat pusat sampai ke tingkat bawah. Kemarin, ini baru-baru lagi, NU kacau lagi. Artinya untuk NU Kota Makassar. Karena ada permainan-permainan yang muncul, kacau lagi. Jadi saya mau berkata begini, hampir semua kontestasi yang berlaku dengan selalu yang menang adalah kecurangan dan kebohongan. Apakah ini bukan menjadi indikator kita semakin turun dari segi moral? Padahal
Padahal ini ada sesuatu yang kontras ini. Padahal kalau dilihat populasi haji, jutaan terlalu pergi haji. Kenapa tidak mau berbanding lurus kebaikan ini? Seharusnya ini moralnya bangsa Indonesia semakin meningkat karena populasi hajinya semakin meningkat. Kita mengatakan haji ini adalah salah satu indikator bahwa ini bermoral. Bukan menafikan yang tidak haji, cuma kita melihat bahwa lebih sempurna melaksanakan. Tapi kenapa semakin bertambah, tapi apa yang salah itu? Jangankan haji, umrah saja, umrah. Coba lihat turun ke bandar, Pak. Jauh beda di zaman-zaman, mungkin di zamannya Tomalabita Pak Alwi. Tidak sebanyak itu. Ya orang yang sekarang hampir tiap hari itu kita ke bandara, Pak. Ada lagi pergi umrah, ada lagi pergi umrah. Bukan umrahnya yang salah. Kenapa tidak ada pengaruh terhadap peningkatan moral kita ini? Jangan-jangan bingung kita ini. Terlalu banyak matahari yang redup. Nah ini siapa punya tanggung jawab untuk menyalakan kembali ini matahari? Ya, saya kira ilmu saja dulu karena saya ada undangan pergi mengikuti upacara 17-an. Nanti tidak sempat masuk, kira redup juga matahari. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Yang jelas bahwa mari kita selalu menyalakan matahari kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak baca ini, lupa Kak, bawa kacamata. Allah.